Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayhin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Baik, kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita, materi dan diskusi. Hari ini dua kelompok yang akan tampil. Yang pertama adalah kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Kelompok 3 Muhammad Abror Bahren ada? Hadir Pak. Egan? Hadir Bapak. Egan hadir. Arya? Hadir Pak. Arya ada. Muhammad Anwar? Anwar nggak ada. Oke, berikutnya kelompok keempat. Rosa ada? Hadir, Pak. Marsanda? Hadir, Pak. Novalino? Hadir Pak. Aditya? Hadir Pak. Oke. Silakan kelompok 3 dulu, baru dilanjutkan dengan kelompok 4 ya. Anwar ada nggak Anwar? Halo Pak, ada Pak. Ya, oke. Anwar ada ya, berarti full tim ya. Kelompok 3 dulu silakan. Abror, Egan, Arya, Anwar. Izin sunscreen ya Pak. Ya, silakan. Yang lainnya silakan untuk memperhatikan, menyimak ya. Dan videonya juga dinyalakan jika tidak ada halangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan ada saya sendiri Ari Gagasan, lalu ada Egan Alif Zanetti, ada Muhammad Abrar Bahren, dan ada Muhammad Anwar Duyanto akan mempresentasikan materi yang berjudul Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Yang pertama ada pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran ini ada 4, itu secara bahasa, menurut para ahli, dan ada yang berpendapat, dan ada secara istilah. Yang pertama dari secara bahasa. Secara bahasa, etimologi Al-Quran merupakan bentuk masdar atau kata benda dari kata kerja qara'a yang bermakna membaca atau bacaan. Ada yang berpendapat bahwa Quran adalah masdar yang bermakna isi maf'ul. Karenanya ia berarti yang dibaca atau maf'ul. Karenanya ia berarti yang dibaca atau makruh. Lalu ada menurut para ahli bahasa, kata yang berwazan fu'lan memiliki arti kesempurnaan. Karena itu Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Sedangkan pengertian menurut istilah atau terminologi, Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada utusan Allah, Muhammad SAW, yang termaktub dalam mushaf dan disampaikan kepada kita secara mutawatir tanpa ada keraguan. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya.
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa Al-Quran adalah bentuk kata benda atau infinitif masdar dari kata qara'a yang bermakna membaca atau mengumpulkan. Jika Al-Quran berasal dari kata qara'a yang bermakna membaca, maka Al-Quran berarti sesuatu yang dibaca. Al-Quran menjelaskan bahwa kitab ini adalah sebuah pembeda atau Al-Furqan, buku ibu atau Alkitab, petunjuk atau huda, kebijaksanaan atau hikmah, mengingat atau zikir, dan wahyu atau tanzil. Sehingga dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa satu, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apabila tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka tidak dapat disebut Al-Quran. Seperti wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud, Az-Zabur, kepada Nabi Musa, As-Taurat, kepada Nabi Isa, As-Injil. Memang itu termasuk kalam Allah, tetapi tidak bisa disebut Al-Quran karena tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Al-Quran disampaikan kepada kita semua secara mutawatir dan tanpa keraguan sedikit pun. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak terdapat keraguan padanya dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang ketiga, yang membaca ayat dalam Al-Quran akan mendapat pahala dari Allah SWT. Dan yang keempat, Al-Quran itu dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Share screen-nya tadi berhenti ya? Ini sudah jalan belum, Pak? Udah. Oh iya. Oke, selanjutnya adalah fungsi Al-Quran. Fungsi utama Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia dan mukjizat bagi kerasulan Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memberikan aturan-aturan keagamaan yang menjadi petunjuk bagi umat manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Sebagai mukjizat, Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk menjadi bukti kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW, terutama bagi para penentang dakwah-dakwah beliau. Al-Quran juga memiliki beberapa fungsi, antara lain yang pertama, sebagai petunjuk dari Allah kepada manusia. Yang kedua, sebagai bukti atau mukjizat kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, sebagai pemisah antara yang hak dan yang batil. Yang keempat, sebagai obat bagi penyakit-penyakit hati. Yang kelima, sebagai nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Yang keenam, sebagai pembenar kitab-kitab terdahulu. Nama-nama Al-Quran ada 5. Yang pertama Alkitab atau Kitabullah. Yang kedua Az-Zikir. Ketiga Al-Furqan. Yang keempat Syifa. Yang kelima Al-Huda. Alkitab atau Kitabullah, nama lain Al-Quran yakni Alkitab atau Kitabullah biasanya seringkali digunakan ketika menyebut Al-Quran. Alkitab itu dalam bahasa Arab berarti memang bermakna buku. Az-Zikir, nama lain Al-Quran juga kadang disebut dengan Az-Zikir, artinya pemberi peringatan. Al-Furqan, nama lain Al-Quran berikutnya yakni Al-Furqan yang memiliki arti pembeda benar dan salah. Asy-Syifa, nama lain Al-Quran lainnya yakni Asy-Syifa yang berarti penyembuh. Al-Huda, nama lain Al-Quran lainnya adalah Al-Huda yang bermakna petunjuk. Kandungan Al-Quran yang pertama ada akidah, yang kedua ada ibadah, yang ketiga ada akhlak, yang keempat ada hukum, dan yang kelima ada peringatan, dan ada kisah atau sejarah. Yang pertama akidah. Secara bahasa, akidah bahasa dari bahasa Arab atau al-aqdu atau ikatan. Adapun secara istilah akidah dapat didefinisikan sebagai iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikitpun bagi orang yang meyakininya. Ibadah. Secara bahasa, ibadah berarti taat, tunduk atau ikut atau nurut. Dalam bahasa syar'i, ibadah diartikan sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai syariat. Akhlak. Dalam bahasa Arab, akhlak atau bentuk jamak dari khuluq yang artinya perangai atau tabiat dan adab. Dalam agama Islam, akhlak merupakan tolak ukur derajat seseorang. Hukum. Dalam Al-Quran termuat hukum-hukum yang mengatur tentang masalah-masalah yang ada pada seluruh aspek kehidupan manusia.
misalnya hukum bagi pembunuh. Namun tidak semua aturan hukum yang ada dalam Al-Quran sudah terperinci. Kadang Al-Quran hanya menyebut prinsip-prinsip dasar saja. Peringatan di Al-Quran sebagai kitab petunjuk juga berisi peringatan-peringatan kepada manusia. Peringatan atau takzir adalah suatu yang memberi peringatan kepada manusia akan ancaman Allah Subhanahu wa taala berupa siksa neraka. Kisah atau sejarah. Kisah para nabi yang mengandung dakwah merupakan kepada kaumnya peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan peristiwa pada masa Rasul. Yang terakhir ada kesimpulan. Pengertian Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kehujahan Al-Quran sebagai sumber hukum disepakati oleh para ulama mazhab. Mereka sepakat karena secara garis besar hukum-hukum yang dikandung Al-Quran dalam 3 bidang yaitu akidah, akhlak, dan hukum-hukum amaliyah. Pada Al-Quran terdapat dalil-dalil yang bersifat qat'i atau dalil yang tegas dan tidak memerlukan penafsiran ulang, dan zani atau dalil yang apabila ditafsirkan masih menimbulkan banyak makna. Sebagai umat muslim sudah sangat seharusnya melestarikan dan memudayakan memahami Al-Quran. Hukum mempelajari Al-Quran sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Apalagi mahasiswa Islam harus mengerti Al-Quran karena mau tidak mau mahasiswa pasti kembali pada masyarakat dan Al-Quran sangat diperlukan dalam memenuhi moral serta sedikit-sedikit ibadah yang sedikit salah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 3 ya. Kelompok Iya, 3 yang sudah menyampaikan tausiahnya, menyampaikan materinya pada pagi hari ini tentang Al-Quran sebagai sumber hukum atau sumber ajaran utama Islam. Ya, tadi sudah dijelaskan beberapa makna Al-Quran. Ya, ada yang tadi disebut sebagai Al-Furqan. Ya, Al-Furqan itu pembeda antara yang baik atau yang benar, antara yang beriman dengan tidak beriman. Nah, itu adalah salah satu fungsi ya daripada Al-Quran, yaitu sebagai furqan, pembeda. Ada juga Al-Quran sebagai asyifa tadi ya, asyifa artinya Al-Quran sebagai obat ya. Makanya kalau zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, pada saat itu memang tidak banyak obat, nggak ada apotik ya. Sekarang kan apotik banyak ya. Ya, jadi seluruhnya dikembalikan kepada Al-Quran. Ya, kalau sakit misalnya diceritakan ada anak Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam, putra beliau yang pada akhirnya Rasulullah juga tidak memiliki anak laki-laki ya. Ya, jadi putra beliau saat itu panas badannya ya, bukan COVID ya. Kalau sekarang kan panas sedikit demam, wah COVID nih ya kan. Gitu, tambah batuk-batuk ya, misalnya si Umar, wah ini COVID nih ya kan, Omikron ya kan. Nah dulu hanya dengan mengambil air putih kemudian dibacakan surat Al-Fatihah misalnya, ya dibacakan surat Al-Ikhlas, An-Nas, ya, kemudian diminumkan kepada yang sakit. Alhamdulillah dengan izin Allah orang tersebut sembuh ya. Hari ini juga kita masih melihat ya banyak para ulama ya, orang-orang salih yang kemudian mengobati orang-orang yang sakit ya dengan ayat-ayat Al-Quran ya. Kalau Anda lihat di televisi gitu ya, bagaimana seseorang diruqyah gitu ya, Aditya ya. Ya, misalnya orang tersebut kena gangguan jin, ya kan, ngomong sendiri, ya kan, atau kalau bahasa masyarakatnya kesurupan, gitu Ananda ya.
kesurupan jin nih, ya. Kemudian di ruqyah gitu ya, sampai menjerit-jerit misalnya. Semuanya dilakukan dengan wasilah atau perantara Al-Quran. Ya. Nah, itu beberapa fungsi tadi sudah dijelaskan. Makna Al-Quran atau definisi secara bahasa Al-Quran itu adalah qoro'a, ya, artinya bacaan, ya, bacaan atau ya bacaan, ya. Baik, sebelum kita lanjut ke kelompok keempat, ya, tadi sudah ada pengayaan dari Pak Yusro, sedikit pengayaan, ya, terkait dengan fungsi Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Nah, nanti dibuka dua pertanyaan untuk kelompok yang lain, ya, ditujukan ke kelompok ketiga. Kemudian satu pertanyaan dari Pak Yusro, ya, ya, sebagai sumber utama ajaran Islam, tentunya memang seorang Muslim harus menjadikan Al-Quran sebagai way of life, ya, way of life, ya, jalan kehidupan, ya, jalan kehidupan, atau bisa dikatakan guide of life, ya, panduan kehidupan. Ya. Namun kita melihat saat ini banyak masyarakat yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, ya, tidak menjadi jalan kehidupan, ya. Banyak masyarakat, ya, di kita, ya, yang telah meninggalkan nilai-nilai Al-Quran di dalam aktivitasnya, ya. Misalnya seorang pejabat, ya, telah melupakan nilai-nilai dalam Al-Quran, padahal dia membaca Al-Quran, ya. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan tidak boleh melakukan perbuatan yang menzalimi orang lain, misalnya, ya. Kemudian tidak boleh melakukan kecurangan, ya, di dalam perdagangan, ya. Tidak boleh mengumpulkan harta yang berlebih-lebihan, ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun. Ya, dalam surat At-Takasur dijelaskan bahwa celakalah orang-orang yang bermegah-megahan. Ya, tapi kita lihat kondisi hari ini, ya, saya tidak menyoroti crazy rich, ya. Ya. Tapi ternyata banyak orang yang bermegah-megahan, ya, ingin menampilkan kepada sekitarnya bahwa saya loh orang yang paling kaya, ya, sultan gitu, ya, Egan, ya. Saya sultan loh, ya. Gitu. Nah, apa yang menyebabkan fenomena ini? Ya, ada pejabat yang korupsi misalnya, kan sebetulnya pada saat disumpah di depannya Al-Quran, ya, di kepalanya, kan, ya kan, saya bersumpah gitu kan, demi Allah, kan gitu, ya. Ya, misalnya begitu. Tiba-tiba kesangkut kasus korupsi gitu, ya. Akhirnya dipesantrenkan gitu, ya, di mana di Sukamiskin atau di penjara mana gitu, ya, karena lupa atau apa gitu. Kenapa ini terjadi? Silakan nanti didiskusikan, ya, kelompok 3, ya. Padahal Al-Quran itu sudah jelas ada, ya. Kemudian dia disumpah juga dengan kitab Al-Quran ketika menjadi pimpinan, menjadi pejabat, menjadi menteri, bupati, dan seterusnya. Tapi kenyataannya ada yang mengatakan data hari ini, ya, ada sekitar mungkin walaupun kurang dari 50%, ya, pejabat bupati wali kota yang kena OTT KPK, ya, begitu banyak, ya. Berarti kan begitu banyak, nggak satu gitu kan,
1 dari 1000 masih kita bilang sedikit gitu ya. Tapi kalau 100 dari 1000 cukup besar, 10% gitu ya. Wali kota, bupati. Terakhir kemarin wali kota Bekasi ya. Wali kota Bekasi ya. Sebelumnya ada yang dari Sulawesi Selatan, gubernur Sulawesi Selatan. Sebelumnya lagi gubernur Sumatera Selatan. Sebelumnya lagi bupati ya di Palembang. Sebelumnya lagi ada di Jawa gitu, dan seterusnya banyak lah gitu. Itu pejabat publik. Apa yang Anda melihatnya, fenomena apa ini? Padahal beliau-beliau adalah seorang Muslim ya, bahkan mungkin kita lihat rajin ya sholatnya, rajin ibadahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, nanti Anda jawab ini ya, kelompok 3 ya, fenomena apa dan bagaimana solusinya ya. Silakan saya buka 2 penanya dari kelompok yang lain untuk tema Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Silakan. Ada kelompok yang lain yang mau bertanya, silakan. Sebutkan nama dan kelompoknya. Ada? Not yet? Not yet ya. Oke, kalau begitu, kalau tidak ada, tadi coba difikirkan dulu jawaban dari pertanyaan Pak Yusro ya. Berikutnya kita lanjut ke diskusi kelompok keempat ya. Kelompok keempat ini dengan materi sunnah sebagai basic mental profesional. Kepada kelompok 4, saya bacakan namanya: Rosa, Marshanda, Novalino, Aditya, silakan. Baik Pak, izin saja Pak. Ya. Sudah terlihat? Kalau di saya sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Muhammad Idros selaku dosen pengampu pendidikan agama Islam dan juga teman-teman sekalian. Pada hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sunnah sebagai basic mental profesional. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Aditya Ataki Pratama dengan NIM 1519612 kemudian saya sendiri Marshanda Razita Zarani dengan NIM 1519612 kemudian Novalino Hamid Kiep Majaya dengan NIM 151961214 dan Rosa Aulianisa dengan NIM 151961211. Next. Yang pertama adalah tentang makna sunnah. Ketika kita mendengar kata sunnah, kebanyakan orang akan mengartikan sunnah itu sebagai segala sesuatu yang Rasulullah lakukan, segala sesuatu yang kita teladani dari beliau. Tapi apakah makna sunnah sebenarnya? Nah, diambil dari bahasa Arab, dari segi lugawi, kata sunnah itu berarti adat atau tradisi atau kebiasaan. Nah, di mana tradisi atau kebiasaan ini itu bisa mencakup hal yang baik ataupun buruk. Nah, oleh karena itu, sunnah itu bisa bersifat diperintahkan atau dilarangkan ataupun dianjurkan. Nah, kemudian dari segi syara, sunnah ini identik dengan hadis. Namun, sebagian ulama mengatakan bahwa terdapat perbedaan nih antara sunnah dengan hadis, di mana mereka berpendapat bahwa suaranya kecil. Coba Marshanda tadi suaranya besar, sekarang kecil. Oh, apa sekarang sudah jelas, ya, oke. Makin jelas sekarang. Oke, lanjut. Ya, dari segi sunnah ini tadi dari segi syarok ya, identik dengan hadis. Namun sebagian ulama itu mengatakan bahwa terdapat ada perbedaan antara sunnah dan hadis, di mana mereka berpendapat bahwa sunnah itu lebih merujuk
kepada praktik dan takrir Rasulullah, sedangkan hadis hanya mencakup pada perkataan saja. Nah, lantas apakah arti sunnah? Sunnah ini pada dasarnya berarti tingkah laku yang merupakan teladan atau kepatuhan yang telah diikat kuat dengan adanya keyakinan religius terhadap aspek-aspek di luar pemahaman rasio. Perbuatan Rasulullah yang dibimbing wahyu Allah tentu menjadi satu keteladanan nih. Hal ini yang menyebabkan timbulnya suatu pemikiran atau tradisi normatif yang memaknakan sunnah sebagai keteladanan yang berawal dari perilaku Rasulullah. Next. Nah, kemudian tentang fungsi dan kedudukan sunnah dalam Islam. Menurut Syahrur, salah satu fungsi sunnah itu adalah pembatasan terhadap hal yang mutlak atau takyid al-mutlak dan pemutlakan terhadap hal yang dibatasi atau itlik al-muqayyad dalam wilayah al-halal atau yang dibolehkan. Nah, ini ada cerita atau dari bahwasanya ketika Rasulullah SAW hendak mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman, beliau bertanya nih kepada Muaz, bagaimana engkau memutuskan perkara jika diajukan kepadamu? Maka Muaz menjawab, memutuskan berdasarkan kitab Allah atau Al-Quran. Kemudian Rasul bertanya lagi, apabila engkau tidak menemukannya di dalam kitab Allah, bagaimana begitu? Terus kemudian Muaz berkata, aku akan memutuskannya dengan sunnah. Rasul selanjutnya bertanya lagi, bagaimana jika engkau juga tidak menemukannya di dalam sunnah dan kitab Allah? Muaz menjawab, aku akan berijtihad dengan menggunakan akalku. Rasulullah SAW menepuk dada Muaz seraya berkata, Alhamdulillah atas taufik yang dianugerahkan oleh Allah kepada utusan Rasulnya. Nah, dari hadis di atas, kita bisa tahu bahwa kedudukan sunnah ini kalau dilihat dari segi statusnya itu sebagai dalil atau sumber ajaran atau sumber petunjuk Islam yang menempati posisi sangat sadis setelah Al-Quran atau sumber petunjuk kedua. Next. Baik, selanjutnya adalah sunnah Nabi sebagai paradigma keunggulan. Rasulullah merupakan suri teladan yang sempurna, sehingga beliau dijadikan role ideal bagi umat manusia. Nah, beliau memiliki sifat-sifat utama, yaitu ada sidik, ada amanah, tablik, dan khatonah. Salah satunya yaitu, pertama ada sidik. Sidik artinya benar atau jujur. Kepribadian seseorang yang memiliki sifat sidik akan melandaskan segala ucapan, perbuatan, dan keadaan batin orang tersebut pada kejujuran. Nah, menurut Toto Tasmara, sidik ini terbagi menjadi 3, yaitu jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain, dan jujur pada Allah SWT. Jujur pada diri sendiri, yaitu tidak berbohong, berkata dan bersikapnya kepada kebenaran. Kemudian jujur pada orang lain, memberikan manfaat besar gitu untuk orang lain. Dan yang terakhir jujur pada Allah SWT, yaitu dalam perbuatan dan segala-galanya diberikan hanya untuk Allah dan beribadah hanya untuk Allah. Kemudian seseorang yang dengan melakukan kejujuran dapat menjauhkan dirinya dari prasangka, jauh dari kecurigaan, tanpa adanya beban di awal maupun di kemudian hari. Keutamaan dan kemuliaan sifat benar ini diperkuat dan dijelaskan dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Yang artinya, dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya
Yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan kedudukan. Sifat selanjutnya yaitu amanah. Rasulullah memiliki sifat dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Bahkan sebelum Rasul menjadi Rasul, beliau telah diberi gelar Al-Amin, yaitu dapat dipercaya. Nah, karakter amanah yang dimaksud ini yaitu berlaku jujur dan bertanggung jawab pada amanah atau kepercayaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah yang berbicara tentang amanah yang diemban oleh setiap manusia terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali yahmilnaha wa ashfaqna minha hamalhal insan innahu kana zaluman jahula. Yang artinya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu. Dan mereka khawatir akan mengkhianatinya dan dipikulah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh. Dan berdasarkan ayat tersebut, seberapa besar atau kecil apapun amanah seseorang itu maka tetap akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Nah, oleh karena itu memiliki sifat amanah berarti menyampaikan sesuatu pada orang lain tanpa harus dikurangi ataupun ditambahkan. Jelas sudah mendapatkan kepercayaan tersebut dalam memegang sebuah amanah, maka jangan pernah menyia-nyiakan hal tersebut. Selanjutnya, tablik artinya menyampaikan kebenaran. Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul, diberi karunia sifat tablik untuk menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya tanpa mengurangi apapun. Ya, firman Allah yang menyangkut dengan sifat tablik dijelaskan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, berdasarkan ayat tersebut bahwa di antara umat Islam diperintahkan untuk memberikan peringatan seperti dakwah atau menyuruhkan kepada kebajikan. Nah, sifat tablik yang dimiliki Rasul ini menjadikan beliau untuk tidak menyembunyikan informasi benar, apalagi untuk kepentingan umat dan agama. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari, jika dirasa perlu untuk menyampaikan informasi berharga ke masyarakat luas, jangan menyimpan informasi untuk keperluan sendiri. Kemudian, fatanah. Fatanah artinya kecerdasan. Lawannya adalah lawan dari jahlun atau bodoh. Nah, kecerdasan ini bukan hanya intelektual, tetapi kecerdasan secara emosional dan spiritual. Karakteristik jiwa fatanah menurut Toto Tasmara sebagai berikut, yaitu arif dan bijak, the man of wisdom, yang artinya terampil melaksanakan profesinya, sangat berdedikasi dan dibekali dengan hikmah dan kebijaksanaan. Kemudian integritas tinggi, high integrity, bersungguh-sungguh dalam segala hal, mampu melihat di balik tampak dengan perenungan dan tafakur. Kemudian kesadaran untuk belajar, willingness to learn,
yaitu memiliki motivasi yang kuat untuk terus belajar dan mampu mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang dihadapi. Selanjutnya sikap proaktif stance, yaitu proaktif ingin memberikan kontribusi positif bagi lingkungan. Kemudian percaya pada Tuhan, faith in God, sangat mencintai Tuhan dan karena selalu mendapatkan petunjuk darinya. Kemudian terpercaya dan tamama, yaitu creditable and refutable, yaitu menempatkan diri sebagai insan yang dapat dipercaya. Kemudian menjadi yang terbaik, being the best, selalu ingin menjadikan dirinya sebagai teladan dengan menampilkan unjuk kerja yang terbaik. Selanjutnya ada empati dan perasaan haru, empathy and compassion, menaruh cinta kepada orang lain sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Kemudian kematangan emosi atau emotional maturity, yaitu memiliki kedewasaan emosi, tabah, dan tidak pernah mengenal menyerah serta Selanjutnya keseimbangan atau balance, yaitu memiliki jiwa yang tenang. Lanjut, jiwa penyampai misi, yaitu sense of mission, yaitu memiliki arah tujuan dan arah yang jelas dalam kehidupan. Dan yang terakhir, jiwa kompetisi, sense of competition, yaitu memiliki sikap untuk bersaing secara sehat. Nabi Muhammad diberi bekal kecerdasan sebagai pemimpin umat yang tentunya beliau sudah mendapat kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan beliau akan mampu memberi petunjuk, nasihat, bimbingan, pendapat dan pandangan bagi umatnya dalam memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagai generasi milenial, sudah seharusnya meniru karakteristik Nabi Muhammad SAW untuk tidak mudah dibodohi dengan hal-hal tidak jelas dan tidak bermanfaat. Selain itu juga harus memiliki emosi yang stabil serta menyelesaikan masalah dengan tangkas dan bijaksana. Dan pastinya pandai menyeleksi mana yang baik dan mana yang buruk. Seperti itu. Lanjut. Berikutnya ada penerapan sunnah dalam konteks budaya atau urf. Mungkin dari kita masih banyak yang asing mendengar istilah urf. Padahal urf mempunyai peran yang penting untuk menghadapi berbagai macam permasalahan. Salah satunya berbagai macam kebudayaan di Indonesia dalam pandangan Islam. Urf berasal dari kata Arafah yang mempunyai derivasi kata al-ma'ruf yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan urf menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Secara umum hanya terdapat dua kategori urf, yaitu urf sahih dan urf fasid. Urf sahih adalah kebiasaan yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan agama. Misalnya memberikan hadiah pada kerabat, mengadakan acara silaturahmi pada hari raya Idul Fitri. Kemudian ada urf fasid. Urf fasid adalah kebalikan dari urf sahih. Urf fasid adalah urf yang buruk dan tidak bisa diterima karena bertentangan dengan agama. Contohnya adalah meminum minuman keras, berjudi, dan mencuri. Selain diakui sebagai suatu adat atau kebiasaan di masyarakat, urf juga menjadi salah satu dasar Islam yang terus berkembang dan mengalami perubahan dari dulu hingga sekarang, mengikuti aspek hukum, nilai-nilai, dan adat istiadat. Tidak hanya di Arab, namun juga di negara lainnya. Sejak dulu urf sudah menerima berbagai tradisi seperti tradisi Arab, Nasrani, dan Yahudi. Begitu pula dengan budaya dari masyarakat Nusantara yang terdapat sistem-sistem budaya atau cultural system berupa gagasan atau ajaran dan sistem sosial atau social system berupa perilaku dan tindakan yang beragam yang telah ada sebelum Islam masuk ke Nusantara. Berikut adalah manfaat dari urf. Yang pertama adalah mengembangkan dan memanfaatkan tradisi lokal yang sudah ada. Yang kedua, memasukkan hal-hal yang berkaitan dengan Islam ke dalam tradisi yang mengandung unsur penyimpangan. Yang ketiga, tidak menggunakan tradisi yang bertentangan dengan syariat atau ajaran Islam. Yang keempat, menghindari pertentangan antara tradisi yang sudah ada dengan ajaran dalam Islam.
Oke, selanjutnya ada model penerapan nilai-nilai sunnah dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan atau bisa disebut dalam lingkungan apa? Dalam kehidupan sehari-hari lah. Nah, sunnah Nabi yang dapat menjadi ini bukan sunnah Nabi ya, tapi maksudnya sunnah Nabi itu bisa menjadi suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Ini tuh dijelaskan dalam surat Quran surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu itu Allah wa Ati Allah. ya ati Ati Allah Allah. wa ati Rasula wa ulil amri minkum fa in tanazatum fi sa'in farudduhu illallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya itu hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, dari ayat di atas itu bisa disimpulkan kalau melakukan sesuatu itu harus kembali kepada Al-Quran sebagai firman Allah dan sunnah Rasul. Jadi meskipun secara umum sebagian besar syariah Islam itu terkandung dalam Al-Quran, tapi dalam Al-Quran itu belum mengatur berbagai dimensi aktivitas kehidupan umat secara terperinci. Jadi kalau misalkan belum ada dilakukan, bisa dilihat ke sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, contoh model-model penerapan nilai as-sunnah dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan itu, yang pertama di lingkungan pendidikan itu bisa menerapkan pendidikan karakter di sekolah berdasarkan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, penetapan, atau lainnya. Lalu bisa sholat zuhur atau asar berjemaah di sekolah atau kuliah. Lalu bisa melaksanakan upacara setiap hari Senin, itu buat sekolah ya. Terus lalu mempelajari pelajaran qiraati, terus melaksanakan piket kelas secara bergilir, terus bisa mengadakan kotak amal ke setiap kelas setiap hari Jumat. Lalu untuk di lingkungan keluarga itu bisa sholat berjamaah bersama keluarga, menceritakan kisah-kisah Nabi, melaksanakan puasa sunnah, menghadiri kajian-kajian Islam, dan yang paling simpel adalah duduk ketika makan atau minum. Lalu dalam lingkungan pekerjaan itu bisa mengerjakan suatu pekerjaan dengan jujur, menepati janji dalam menyelesaikan pekerjaan, membaca bismillah untuk memulai suatu pekerjaan, dan mengakhirinya dengan membaca hamdalah. Lalu yang terakhir adalah berbicara lemah lembut. Lanjut. Nah, untuk kesimpulan dalam materi hari ini adalah sunnah memiliki arti, tradisi, atau kebiasaan. Sunnah telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang terdahulu. Sebagai pemimpin teladan yang menjadi model ideal pemimpin, Rasulullah dikenali 4 sifat utama, yaitu sidik, amanah, tablik, dan fardhah. Budaya atau urf di Indonesia dapat terlihat misalnya memberikan hadiah pada kerabat, mengadakan acara silaturahmi pada hari raya Idul Fitri, dan nilai-nilai as-sunnah ini dapat diterapkan dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah menyampaikan materinya, tausiahnya cukup baik ya. Juga ada didukung dengan beberapa dalil ya yang kaitannya dengan materi yang dibahas. Ya. Sedikit tambahan juga dari saya bahwa materinya diberikan judul sunnah sebagai basic mental profesional. Ada yang tahu nggak? Coba kelompok bisa menjawab kenapa kemudian judulnya sunnah sebagai basic mental profesional. Silakan kalau ada yang mau menanggapi. Ada yang mau menanggapi? Coba menjawab.
menanggapi Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya sendiri kan sunnah itu petunjuk kedua ya setelah Al-Quran. Jadi Ya. di sini basic mental profesional itu berarti sebagai mental dasar kita gitu dalam menjalani kehidupan sampai ke misalnya di pekerjaan gitu untuk kita bisa berperilaku sesuai dengan apa yang diajarkan. Marsyanda Pak. Oh sorry, Marsanda ya. Marsanda tadi. Masukkan dari Marsanda. Oke. Ini sekaligus pertanyaan kali ya. Langsung. Rosa ada yang mau ditambahkan atau Novalino? Ya, Novalino gamers kayaknya ya Novalino ya. Jadi Kagak, Pak. perangkatnya lengkap banget ya. Ini cuma headset doang, Pak. Oh headsetnya doang. Iya. Oke. Ada tambahan, Noval? Sama sih Pak, kayak Marsyanda tadi kan kalau sunnah itu kan kebiasaan atau yang hal-hal yang sering dilakukan oleh Rasulullah kan ya Pak. Jadi kita sebagai umatnya itu buat mengikuti kayak Rasulullah kan itu tauladan bagi seluruh umat Islam ya Pak. Iya. Nah itu dengan mengikuti sunnahnya itu berarti kita bisa jadi basic kita gitu Pak buat melakukan hal-hal yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari Pak gitu Pak. Makanya itu disebut jadi basic mental profesional Pak. Iya, bagus ya. Terima kasih kelompok 4 ya. Langsung aja nih pertanyaannya kan tadi ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa sunnah ini adalah sesuatu yang memang dijalankan atau bisa dikatakan menjadi bagian dari kehidupan Nabi. Ya, dari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian kalau kita mengkaji yang tadi disampaikan oleh kelompok 4, sesungguhnya ada 4 sifat utama yang dimiliki oleh Nabi. Kan gitu ya? Ada 4 sifat utama yang dimiliki oleh Nabi. 4 sifat utama itu sifat yang baik, sifat yang bagus yang dimiliki oleh Nabi dan perlu dicontoh ya, perlu dicontoh. Kalau perlu dicontoh berarti itu bagian dari sunnah Nabi juga kan gitu ya. Ya jadi perilaku Nabi yang bagus-bagus ya yang tercermin dari perbuatan-perbuatan Nabi itu bisa menjadi contoh baik, best practice ya buat umatnya. Nah, apa 4 sifat utama dari Nabi yang bagus-bagus itu yang kita sebut sebagai the basic of akhlakul karimah gitu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 4 ya. Sifat misalnya Nabi itu sifat amanah. Ya, Nabi adalah orang yang bisa dipercaya. Ya, sifat amanah. Jadi ketika diberikan tugas ya, maka itu dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat amanah. Ya. Nah, sifat amanah ini juga seharusnya menjadi role model buat umat Islam, ya, sehingga mentalnya juga menjadi mental yang amanah, gitu ya. Sifat beliau yang mulia yang lain adalah siddiq. Ya, siddiq itu artinya apa? Jujur ya, ya jujur, ya jujur dalam setiap aktiviti, ya dalam setiap perbuatan jujur. Ketika Nabi dagang, Nabi adalah orang yang jujur. Nabi dagang, Nabi orang yang jujur. Barangnya rusak, ya atau barangnya ada cacat, Nabi sampaikan gitu bahwa ini ada yang cacat, ada yang rusak, ya di bagian ini.
Kalau mau beli silahkan gitu ya. Kalau kita ditutup-tutup yang dagang ya, apalagi ada dagang online ya, apalagi dagang online ya. Pak Yusro kan termasuk yang rajin nih, ya beli online. Ya. Seringkali puas, seringkali nggak puas gitu ya. Ngelihat di displaynya bagus nih ya, Rosa bagus banget barangnya. Pas sampai rumah ada yang patah lah gitu kan, ada yang baret-baret gitu kan. Ternyata nggak jujur juga pedagangnya online, padahal salah satu kisah atau kata kunci sukses dagang online itu kepercayaan ya kan, dengan pembeli ya kan. Kalau misalnya nih si Haikal ya kan, si Haikal bikin aplikasi, ya, diminta bikin aplikasi nanti gitu kan, tolong bikin aplikasi, harganya 50 juta misalnya Haikal, satu aplikasi gitu ya. Tapi ternyata si Haikal, mohon maaf nih, misalnya nggak jujur gitu ya kan, bikin error aja gitu kan, buat tambahin sintak ya di source code-nya, atau mungkin source code-nya memang sengaja diputus gitu ya, ada subroutine program yang nggak ditampilkan gitu ya, sehingga kalau itu dijalankan orangnya langsung error gitu. Nah ini nggak benar juga, padahal udah declare bahwa akan dibayar 50 juta plus source code-nya gitu. Haikal source code-nya disalah-salahin ya kan, dibikin error. Ini kalau dijalanin sendiri pasti error. Nah, makanya dia harus berkomunikasi langsung sama Haikal gitu. Nah ini kan juga kurang gitu kan. Ini contoh Haikal ya, jangan marah Kal ya. Nah ini contoh nih misalnya kejujuran ya. Terus ada sifat Nabi misalnya tadi disampaikan oleh kelompok 4 itu adalah fatonah ya. Fatonah itu apa artinya? Adit mana Adit? Ya Pak. Adit Apa fatonah? Fatonah apa? Fatonah Pak. Tadi nyimak nggak? Nyimak Pak. Fatonah itu apa sih? Ya, ini sembari saya tambahkan ya. Saya sudah siapkan PPT, tapi saya pikir nggak perlu saya tampilkan karena PPT-nya sama dengan apa yang Anda sampaikan. Jadi saya akan bicara saja. Fatonah itu apa? Ya, Fatonah itu kecerdasan, Pak. Kecerdasan. Apa kecerdasan buatan? Visual intelligence. Ya, kecerdasan ya. Intinya cerdas lah. Cerdas itu identik dengan orang yang mau belajar. Ya. Jadi Nabi itu manusia yang bisa dikatakan paling cerdas. Ya, walaupun tidak ada ukuran IQ ya. Ya. Mungkin kalau ada ukuran IQ ya cerdas lah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang nggak cerdas Nabi. Ya. Nabi sosok yang mampu membawa umat dari zaman yang hitam, yang gelap, ya, jahiliyah, zaman yang bodoh, menjadi sebuah umat yang memiliki kecerdasan. Ya, tidak mungkin Nabi yang tidak cerdas akan membawa bangsa kepada bangsa yang cerdas atau masyarakat yang bersinar, bercahaya. Minaz zulumati ilan nur. Ya, Nabi dipastikan menjadi orang yang cerdas. Nah, Nabi itu cerdas. Ya. Salah satu contoh misalnya, ketika suatu hari, ya, para pemuka Quraisy di Mekah itu ingin memindahkan batu Hajar Aswad, ya, batu Hajar Aswad, yaitu mau dipindahkan, ya, mau dipindahkan dari satu titik, dari satu tempat ke tempat yang lain.
bertengkar tuh beberapa kabilah di situ, merasa paling pun dipandang Hajar Aswad itu adalah sebagai sebuah batu yang mulia gitu ya, batu yang mulia. Jadi bertengkarlah ceritanya gitu ya. Saya yang berhak untuk memindahkan Hajar Aswad ini, kabilah yang lain, saya yang paling berhak memindahkannya, dan seterusnya lah ya. Nah kemudian datanglah sosok baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kecerdasannya, bukan artifisial ya, tapi the real intelligence ya. Beliau langsung membawa semacam kain ya, segi 4 begitu ya, kain sorban digelar sama Nabi. Kemudian Hajar Aswad itu ditaruh di tengah kain itu ya. Kemudian kabilah-kabilah ya atau kubu-kubu sedang bertentangan untuk ingin memindahkan Hajar Aswad itu diminta Nabi untuk memegang ujung kain dari sorban tadi, yang mana di tengahnya itu ada Hajar Aswad. Dan begini semuanya punya peran yang sama untuk memindahkan Hajar Aswad. Coba luar biasa ya Nabi ya. Otaknya sudah demikian gitu, algoritmanya sudah demikian cerdas gitu ya, supaya masing-masing punya kontribusi untuk memindahkan Hajar Aswad. Gitu. Jadi Nabi itu sosok yang cerdas. Jadi salah kalau kemudian ada yang menganggap Nabi itu orang yang bodoh gitu ya. Kalau Nabi orang yang ummi, betul, ya. Tetapi kalau Nabi orang yang cerdas, itu bagus, benar ya. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi orang yang bodoh, ya itu sebetulnya orang itu tidak memahami sejarah Islam. Bagaimana Nabi mengatur strategi perang, itu kan butuh ilmu gitu ya, ilmu perang gitu ya. Bagaimana sahabat untuk membuat parit pada saat perang Khandaq ya, agar musuh tidak lompat ke daerah muslim gitu. Itu kan strategi perang ya. Dan seterusnya. Jadi cerdas. Nah, kecerdasan itu juga harus kita miliki karena Nabi sendiri mencontohkan orang yang cerdas. Basic mental kita juga harus menjadi orang yang cerdas. Seorang muslim harus cerdas, seorang muslim harus berilmu gitu. Ya, seorang muslim harus kuliah gitu kan, misalnya. IP-nya harus tinggi gitu ya, Umar ya. Nia ya. IP-nya berapa? 3,7. Alhamdulillah. Nia berapa? Alhamdulillah di atas 3,5. Alhamdulillah di atas 3,5, bisa 3,9 berarti ya, atau 3,95 gitu ya. Alhamdulillah ya kan. Jadi semangat kita untuk berilmu pengetahuan adalah mencontoh Nabi, berarti kita ikut sunnahnya Nabi gitu. Itu yang kemudian kaitannya dengan basic profesional, basic mental profesional. Jadi mental kita, attitude kita, semangat kita harus mengacu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Itu tambahan dari Pak Yusro. Baik, saya kembali ke kelompok 3. Tadi ada pertanyaan saya, silakan ditanggapi. Izin menjawab Pak pertanyaan dari Bapak tadi. Egan, ya silakan. Ya Pak, berdasarkan diskusi kelompok 3 kami tadi, dari pertanyaan Bapak, sebagai sumber utama ajaran Islam, tentunya seorang muslim harus menjadikan Al-Quran sebagai way of life atau jalan kehidupan. Namun dari belakangan ini masyarakat tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kemudian ada seorang pejabat yang korupsi dan yang lain-lainnya.
Apa yang menyebabkan fenomena ini? Kenapa hal ini bisa terjadi? Setelah berdiskusi dengan kelompok kami dan beberapa referensi dari Google, penyebab fenomena ini antara lain adalah sifat dari manusia itu, Pak. Karena manusia tidak pernah puas akan sesuatu yang sudah dicapainya. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa karena moral orangnya itu, Pak, karena tidak dekat dengan Al-Quran, seperti yang sudah disampaikan di PPT tadi, bahwa adalah salah satu kandungan dari Al-Quran itu adalah adanya akhlak, Pak. Di dalam akhlaknya itu dapat diukur derajat seseorang, baik dari keimanannya maupun dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk solusinya adalah mungkin kita kemudian yang kedua itu kita bisa mengikuti kajian-kajian baik majelis taklim maupun berkumpul di masjid ataupun tempat-tempat yang lainnya yang mengajarkan bagaimana kandungan Al-Quran ini ataupun yang lainnya. Kemudian yang ketiga itu adalah kita dapat berteman dengan orang-orang yang dengan orang-orang Muslim khususnya itu yang membaca Al-Quran, Pak. Mungkin itu, Pak, jawaban dari kelompok kami, Pak. Sekian, Pak. Ya, terima kasih Egan. Ya, alhamdulillah ya, lengkap jawabannya dari kelompok mewakili kelompok 3 ya, Egan ya. Oke, ada tambahan dari yang lain? Silakan. Ya. Ada tambahan atau ada sanggahan dari kelompok yang lain, silakan disampaikan, atau mungkin ada pendapat yang berbeda gitu ya, atau ada pengalaman ya bagaimana membaca situasi atau suasana hari ini terkait dengan banyaknya fenomena korupsi dan sebagainya. Sebentar ya. Udah kata. Oke, baik. Ada tambahan? Silakan dari kelompok yang lain. Di jawaban boleh juga menambahkan 2 materi yang hari ini kita diskusikan tentang tentang Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Kemudian juga tadi materi kedua tentang sunnah sebagai basic mental profesional. Atau sudah cukup dipahami semua? Sudah ya? Oke. Ya, sekarang jam 9:09, betul ya? Betul? Jam 9:09 ya. Oke, jadi saya akan memberikan kuis. Ya, kuis sebelum UTS. Jadi pekan depan kita UTS ya, Fahri ya dan kawan-kawannya ya. Ya, UTS-nya open book. Ya. Open book ya. Esai. Udah open book, esai lagi, subhanallah ya. Gampang kan? Oke. Namun sebelum UTS saya ingin memberikan hadiah hari ini, yaitu kuis. Gitu ya, hadiahnya kuis. Saya kirim linknya di chat ini, Anda kerjakan dan videonya tolong dihidupkan dulu. Kalau yang bisa menghidupkan video tanpa ada halangan, silakan hidupkan video dulu dan pastikan tidak ada gangguan jaringan ya. Jadi saya menggunakan Google Form. Ya. Saya akan kirim linknya, Anda kerjakan, waktunya tidak banyak, 9:10.
sampai dengan 9 lewat